Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menemani waktu istirahat Anda dalam program Seputar Riau. Saya Delvi Febrianti, berikut berita selengkapnya. Setelah berlarut-larut dan diduga berhasil mempersulit pengesahan APBDP rakyat jadi korban oknum politisi, Kabupaten Kuansing dipastikan tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2022. Hal tersebut disebabkan adanya upaya menggagalkan proses pembahasan perubahan APBD sesuai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang, yakni 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Ketua DPRD Kuansing, Adam Sukarmis, kepada media menyatakan, pihaknya menjadikan alasan setelah mendapat penjelasan dari Sekda Kuansing, Dedi Sambudi, yang merasa tak sanggup lagi untuk mengejar pembahasan perubahan APBD perubahan 2022. Kata Adam, hanya sampai pembahasan anggaran di tingkatan komisi-komisi sudah rampung. Dedi juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kuansing. Pembahasan RAPBD perubahan itu sudah dijadwalkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam kemarin. Sebelum rapat dimulai di Banggar, Ketua TAPD menyampaikan waktu yang singkat tidak memungkinkan dibahas teknis penginputan, kata Adam kepada media, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Adam menyatakan, sikap angkat tangan Dedi Sambudi tersebut disampaikan kepada seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD Kuansing. Alasannya, waktu yang tersisa sangat singkat dan tidak mungkin lagi. Sementara itu Sekda Kuantan Singingi Dedi Sambudi membantah tudingan tersebut. Dedi menyampaikan kalau ada niat baik dari semua unsur pasti terlaksana dengan baik. PLT Bupati Suhardiman Ambi dalam acara Coffee Morning bersama awak media Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, pagi mengatakan prihatin nasib rakyat. Kalau begini kita mesti kencangkan ikat pinggang. Karena kita semua akan menghadapi masa-masa sulit. Kemudian menurut Suhardiman, lazimnya pembahasan APBDP itu menjurus pada bagian-bagian APBD yang mengalami perubahan. Sehingga fokus kita menyelesaikan yang belum terselesaikan pada APBD murni. PLT Bupati Suhardiman mengatakan mengenai tanggapannya terhadap sebagaimana keterangan pers Ketua DPRD, Dr. Adam, yang menyebut gaji P3K, TPPASN dan anggaran Porprov tidak masalah. Karena hal itu bisa dilakukan melalui pergeseran anggaran. PLT Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menjawab, menuju ke sana tahapannya panjang. Kita harus minta persetujuan dulu ke Mendagri, Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Terutama menyangkut penggunaan dana silpa anggaran tahun 2022 ini, itu pun angkanya kecil audit sementara besaran silpa sekitar 18 miliar rupiah. Itu tidak akan mungkin bisa menutupi seluruh kebutuhan. Menurut Suhardiman, resistensi dan mangkraknya APBDP 2022 itu ada di tangan DPRD Kuansing. Sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan APBD termasuk PAPBD, Pemkab melalui TAPD telah berkomitmen taat asas dan taat aturan. Proses penyusunan diawali dengan meminta BPKRI untuk melakukan audit atas pelaksanaan APBD 2021. Sebagai syarat menyusun perubahan APBD, lalu kemudian menyusun perubahan RKPD dan perubahan KUA dan PPAS. Di samping taat asas tambah Suhardiman,
seperti penyusunan yang sesuai ketentuan juga secara substansi. Dokumen perencanaan tetap mempedomani RPJMD, serta proses top-down dan bottom-up planning, termasuk mendengar, melihat kondisi real di masyarakat untuk dimasukkan dalam program sepanjang sejalan dengan kewenangan, prioritas, serta tentunya kemampuan keuangan daerah. Aspirasi dan kondisi real di lapangan antara lain, kondisi sarana dan prasarana sekolah, khususnya mobiler sekolah yang memprihatinkan, nasib P3K, khususnya gaji P3K tersebut. Belum lagi infrastruktur jalan, irigasi, jaringan usaha tani. Hal ini termasuk harapan besar dari masyarakat Kuansing agar ada perubahan wajah ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan dan perbaikan pasar, papar PLT Bupati Kuansing Suhardiman. Semua aspirasi dibahas, didiskusikan jika sudah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya diformulasikan dalam dokumen perencanaan perubahan seperti di RKPD, KUA, PPAS. Tentunya tidak lupa memasukkan dana hibah untuk Porprov dan pembayaran sesuai rekomendasi dari BPK Republik Indonesia. Semua dokumen perencanaan yang tertuang dalam KUA dan PPAS tersebut harus sesuai tugas dan kewenangan selanjutnya kami serahkan secara resmi kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati dengan memperhatikan waktu batas akhir yaitu 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Sesuai ketentuan semua proses pembahasan selanjutnya diatur oleh DPRD sesuai tata tertib dengan memperhatikan Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran. Semua tahapan ada rentang waktu, agar kualitas dan akuntabilitasnya tetap terjaga. Pungkas PLT Bupati, Drs. Suhardiman Ambi, AK, MM. Dari Teluk Kuantan Riau Televisi Network melaporkan. Demikian seputar Riau, Anda dapat menyaksikan berita kami di Riau Televisi Network. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.